Selamat pagi yang living Indonesia, apa kabar semuanya? Kabar baik, Romi. Kabar baik. Kabar baik, harus semangat dong. Nah, biar semangat yuk kita pakai oil favorit kakak-kakak semua. Mbak Dewi lagi pakai oil apa? Aku disiapin di sini frankincense. Romi apa? Aku karena lagi flu, mohon izin ya kalau tiba-tiba wajahku hilang dari spotlight karena aku izin sebentar ya, karena ini hidung sedang Oh, tidak bersahabat. Saya jadi teteskan pakai dulu. peppermint, Romi. Peppermint. Oke. Tadi arsinya udah aku banjur di Oh, sini. udah. Boleh juga pakai frankincense loh kalau mau. Itu juga Sekali oke. ya. Sultan. Kita hirup bareng-bareng ya. Yuk sama yang di rumah juga kalau udah ada oilnya boleh di kolom chat. Oil apa yang sekarang yang lagi dipakai dan apa namanya yang lagi dihirup. Jadi enak banget sambil dihirup, kemudian jangan lupa dioleskan di tempat-tempat yang teman-teman rekan-rekan leaders dan semua members yang ada hari ini Betul sekali. di Aku badan. sambil izin lihat kolom chat, sudah ada siapa aja. Aku Coba. ngeliat kanan. Wow, ini saya ada yang pakai Raven, Repot, peppermint. peppermint. Halo Kak Komang, sama juga aku lagi pakai peppermint sama Arsi. Mbak Koma ini dari Bali loh. Iya, siapa lagi? Ada Mbak Nadia tadi ya? Iya, Wow, dari ini, Kak Yudi Konti. juga ada. Kak Yunis dari Surabaya. Lu pada Bali Diana, Jakarta. Oke, Oke, terima sip. kasih sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau bahas mengenai Essential Business Review. Hmm. Nah, tapi apa nih Mbak Dev nih kalau mengenai bahas tentang Essential Business Review? Aku mau ibaratkan ini dulu. Nih Romi kan di rumah punya banyak tanaman ya nggak sih? Punya pohon jeruk, punya pohon mangga, Hmm, punya duren, punya rambutan, di kebun berarti. Nah, Rom, pernah nggak sih di rumah Romi itu ada tanaman gitu ya, yang dulunya tuh banyak buahnya. Eh, tiba-tiba dia tuh layu sebelum berkembang, Rom. Lagu dong, Kak. Mari kita bernyanyi enggak? Itu ada nggak yang pernah kayak begitu? Ada. Ini kita ibaratkan ya, kita serempetin nih sama bisnis yang living tentunya. Nah, kalau di aku sih malah ada dahannya yang aneh nih. Ya, Kenapa tuh? ada yang sisi kanannya tiba-tiba berbuahnya banyak, yang sisi kiri berbuahnya sedikit, malah cenderung layu, daunnya rontok. Oh, Itu kejadian loh. pernah disiram? Nah, padahal disiram, Sama-sama disiram? sama-sama disiram. Sama-sama disiram. Itu kenapa tuh berarti, Rom? Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Ada apa nih? Mungkin Iya. kurang matahari kah? Atau pupuknya kebanyakan di sisi sebelah kanan? Yang sebelah kiri malah kurang pupuknya gitu Iya, kan ya. Seperti itu. Berarti hari ini kita mau bahas yang seperti itu, Rom. betul. Ya. Jadi ketika kita melakukan bisnis review, ya, kita sebaiknya sudah tahu nih secara struktur organisasi atau struktur bisnisnya seperti apa. Kalau di VO kan kita tinggal klik, klik, klik muncul ya. Iya, gitu. Betul. Biar kita bisa kenali strukturnya gitu ya. Terus kita bisa tahu juga aktiviti apa yang cocok buat mereka. Betul sekali. Terus apa lagi tuh, Rom? Sebelum activity kita coaching dulu Coaching dong. dulu. Ya, kita coaching dulu sampai activity, sampai Oke. nanti kita bikin timeline dan akhirnya eksekusi dan ujung-ujungnya harus review. Review penting banget. Betul Kenapa sih sekali. review penting? Nanti kita bahas ya. Betul sekali. Oke, jadi kalau tanaman tadi, kalau kita siram dengan baik dan udah kita kasih pupuk dan segala macam, kenapa ada yang layu, kenapa yang enggak? Tapi kita nanti sama-sama disiram, kasih pupuk biar sama-sama tumbuh subur dan juga bisa panen hasilnya yang Betul, wow, karena gitu kita ya. sebagai pemilik bisnis pasti Ya, pinginnya ketika lihat struktur organisasi yang melebar misalnya 2 atau 3 dan oke. kedalaman, kita pinginnya semuanya balance. Ya, Ya, karena saat ini beberapa di organisasi timku atau mungkin timnya Mbak Devi ya, ya, atau mungkin di timnya kakak-kakak semua, pasti ada yang kejadian seperti itu ya. Di satu sisi OGV-nya berkembang kok, yang di sininya malah makin berkurang ya. betul. Akhirnya apa? Jomplang nih. Jomplang. Akhirnya rank kita tidak bisa maksimal ya seperti kita Betul ungkapkan sekali. gitu Secara ya. OGV sudah mumpuni untuk mencapai rank, tapi secara struktur kaki tidak mumpuni. Akhirnya tidak bisa up rank atau bahkan re-rank. Seperti Betul. itu. Jadi hari ini kita akan bahas apa saja yang perlu kita lakukan agar seimbang semuanya bertumbuh dengan baik gitu Betul ya. sekali. Oke. Jadi apa aja yang pertama nih Rom? Yuk kita lihat dulu ya. Apa yang pertama? Kalau menurut Romi seperti apa? Ya, yang pertama yang jelas kita harus cek di VO, struktur Ya, organisasi. Kalau aku biasanya suka gambar, gambar. gambar struktur jaringannya. Ya, Oke. kita bisa tahu nih dengan menggambar itu, Pak.
Aku ribuan loh Pak, yang nggak perlu ribuannya digambar. Kita kan bisa tahu yang core team kita, misalnya aku punya 3 level atau Iya, 3 layer ya. iya, Kemudian di level 1 ada A, B, C. Di bawah A siapa motornya, generator OGV-nya siapa. iya. Di B siapa generator OGV-nya, di C siapa. Itu yang perlu kita identifikasi. Kok Oke, tiba-tiba dulu si A drop nih, malah jadi kaki C yang tiba-tiba jadi penyumbang OGV penyebab terbesar. Nah, terbesar. ini yang perlu kita ketahui sampai sejauh itu. Dan Iya, kita juga bisa tahu nih, oke, di kaki mana yang lagi paling produktif dan yang tidak produktif. Tidak ada activity, bahkan tidak IR. Kemudian di level berapa orang-orang yang masih aktif melakukan IR. Kemudian siapa yang aktif melakukan kegiatan. Paling gampang deh, nanti tanggal 26-27, ini pesan sponsor juga. Udah pada daftar YLD. Nah, dari situ sebenarnya udah kita bisa identifikasi nih. Biasanya kalau yang masih antusias nih pada daftar nih, Mbak De, bener ya? betul, betul Ya, banget. kita bisa cek di situ juga siapa yang ikutan kelasnya. Jadi kita bisa tahu, oke, ketika saya ingin melakukan support, saya ingin follow up, tepat sasaran Betul, gitu. betul. Kita bukan berarti yang lagi aktif nggak di follow up, bukan gitu. Kita bisa proporsional aturnya. Oke, si ini kayaknya orang yang perlu di develop deh, karena makin lama OGV-nya makin Makin drop, persentase IR-nya semakin turun, tidak ada enroll, ya. iya. Tapi yang di sisi sebelah sini aktif, ya berarti saya harus terus maintain beliau supaya OGV-nya tetap stabil, bahkan kita berharap dia terus naik Iya, seperti itu, Mbak bukan Devi. berarti tadi yang udah nggak gerak malah didiamkan, bukan seperti itu, Betul, tapi malah gimana iya, diaktifkan kembali betul. ya. Betul sekali. Tadi seperti yang Romi tadi sampaikan gitu ya, karena kita berada di MLM atau dunia direct selling gitu ya. Jadi struktur kita juga harus pahami. Betul. Dalam MLM ini, direct selling ini ada yang namanya tadi Romi sampaikan, ada yang namanya leader, ada downline, ada tim yang perlu kita pupuk bareng-bareng Betul gitu ya, sekali. seperti itu. Jadi memahami struktur organisasi kita itu penting sekali. Apakah sudah lengkap, apakah produktif, dan kita juga perlu pahami seperti tadi Romi sampaikan. Jadi kita tuh ada berapa level nih? Coba sekarang lihat di VO. Kita udah berapa level sih ke bawah gitu ya. Kalau kita masih level 3 misalnya kayak gitu ya. Berarti kita pahami lagi dari level 3 itu di level berapa aja yang aktif di misalnya level 1. Oh, ternyata nggak begitu aktif. Level 2 aktif. Level 3 nggak aktif. Nah, kita cari tahu apa yang menyebabkan mereka tidak aktif Betul. ataupun pasif seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita penting sekali untuk memahaminya dalam menjalankan bisnis. Jadi sedikit berbeda dengan retail gitu Retail. ya Rom ya. Tidak sampai misalnya kita jualan apa? Baju gitu kan ya. Kita tidak perlu melihat siapa yang ini secara langsung ya, secara pembeli kita. Karena kita langsung dari pembeli ke kita gitu kan ya. Beda kalau ini kita benar-benar ada struktur organisasi. Dengan teman-teman memahami struktur organisasi, organisasinya dengan DVO bisa membantu kita identify mana yang perlu kita kembangkan dan mana yang perlu kita pertahankan Betul kembali. sekali, Mbak De. Bahkan sebagai seorang leader, sebagai seorang upline, kita juga harus tahu nih komposisi kita kalau di internal bilangnya mix product. Ya, Mix. atau kalau di KKK, produk favoritnya apa sih? Ya, biasanya kita sudah bisa paham nih. Oh, Mbak Devi biasanya Mhm. selalu beli di keranjang belanjanya itu pasti ada peppermint tip. Oke, Oke. Kebetulan nanti mau ada promo nih, contoh ya, mau ada promo tersebut. Kita bisa melakukan follow up-nya dari sisi promo promo tersebut. tersebut. Betul Iya, sekali. betul. Jadi kita sudah harus tahu karakter member kita nih IR-nya polanya seperti apa. Itu Oke. penting sekali ketika kita nantinya melakukan follow up. Apalagi momennya pas nih. Contoh YLD nanti tanggal 26-27 Yes. udah pada tahu dong promonya, udah pada siap mau ngebom belanja apa. Aku tahu, aku tahu. Aku kalau lagi jadi member aku pilih join esensial. Oh, aku mau Nggak digest. beli Frankin. Frankie sih punya gitu kan, aku perlu digest. Frankie juga boleh mumpung lagi diskon. Aku Betul mau kayak sekali. begitu ya. Nah, Ya, jadi betul. ketika balik lagi ketika kita sudah melakukan identifikasi, baik itu langsung melihat VO atau kita bisa membuat struktur organisasi, bikin diagram pohon ya, jaringan pohon seperti itu, kita Ya, bisa lihat, oke, di leg mana aja, di kedalaman berapa ya, kalau tadi Mbak Devi bilang, di level berapa, yang masih aktif belanja, yang masih aktif melakukan proses enrolling, ya, yang bahkan yang sudah pasif nih, IR-nya sudah terputus nih, putus nyambung atau bahkan putus nggak sama sekali sudah berapa bulan. Nah, ya. itu yang perlu kita hindari ya, hati-hati karena 13 bulan dia sekarang sudah bisa
di-enroll lagi Di atau enroll lagi, revisi, nggak betul. rela dong pindah organisasi lain. Nah, Iya, itulah pentingnya kita melakukan essential business review, kita mapping kembali struktur kembali. organisasi, kemudian talking point-nya kita catat ketika kita mau melakukan follow up, sehingga apa yang kita follow up itu tersampaikan nih, jangan sampai nantinya kemana-mana nih. Nah, gitu. Bahkan apalagi Mbak Dep, selain kita struktur organisasi, tadi kita udah bahas mengenai mix produknya sudah, aktif belanjanya udah. Oke, aku mau tambahin dulu yang Romi tadi di awal gitu kan. Misalnya Romi tahu tuh aku sukanya peppermint. Mhm, Berarti Romi di awal udah mencatat. Jadi misalnya Romi pertama kali prospek aku mhm, gitu kan ya. Terus, oh iya, aku masalahnya tuh alergi gitu. mhm. Jadi aku pasti pesennya apa itu? LLP, lemon, lemon. Coba di kolom chat apa itu LLP? Lemon, lavender, peppermint. Oke. Oh, ada di sana ya. Kayak begitu benar. Ada lemon, lavender, dan peppermint. Saya akan order seperti itu gitu kan ya. Jadi Robby udah ngerti di awal, oh ini loh, Debbie ini alergi. Jadi sebentar kalau pagi-pagi itu dia pasti meler gitu kan. Nah, ternyata pas waktu dicobain, bahkan dikasih roller kecil oleh Romi pada waktu awal, ternyata ngefek. Abis itu aku udah nggak alergi lagi Iya. seperti itu kan. Jadi Romi akan ingat pas waktu promo mulailah masuk. Atau dengan berkembangnya pada waktu pertama kali ngelihat aku kayaknya, aduh udah jompo nih, naik tangga aja udah susah gitu Pakai kan ya. PWK mahal. Pakai penwe aku pakainya yang diminum dong. Pakai yang aku mau pakainya yang Joint Essential. Jadi biasanya tuh ya kalau aku mau naik LRT kan ya Rom ya, dari sini nih naik tangganya lumayan. Masih baru 3 lantai, tiga tangga udah ngos-ngosan sini sakit semuanya gitu kan. Nah, terus habis itu Rom ada cowok ganteng di situ. Terus ya udah aku jadi kuat Rom. Terus habis itu ada cowok ganteng Nah, stop, lagi. stop, stop ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini nih ya. Tadinya kita mau udah identifikasi, oke Mbak Debbie udah sukanya produk-produk yang relate sama oil-oil jompo. Biar nggak kemana-mana, ya kita ketika melakukan follow up juga harus bisa ngerem nih. Nanti yang ujung-ujungnya dia malah cerita yang enggak-enggak. Waktu kita terbuang. Karena yang di follow up itu Betul. biasanya, bahkan kita targetin ya, hari ini Iya, mau follow up berapa nih? 3 orang, 5 orang. Kalau satu orang ngobrol ngalor ngidul, kalau bahasa Jawanya ya, bisa 30 menit yang ada waktu kita terbuang. Jadi pastikan ketika kakak sudah melakukan pendekatan untuk follow up kembali, sudah menyampaikan, ini lagi ada promo ini nih favorit kamu, ya jangan kepancing untuk belok kemana-mana ya. boleh Romi ganteng Nah, jangan Romi. ya. Nggak Nah, boleh ya. ini Oke. kita fokusnya lagi mau follow up ya, supaya hasil dari bisnis review kita juga maksimal. Jadi ketika kita melakukan follow up itu kita sudah bisa identifikasi dan pada saat penyampaian eksekusinya itu tepat sasaran Iya. dan ujung-ujungnya kembali ke kebaikan bisnis kita, OGV-nya bisa balik lagi dan bisa Iya. melakukan IR lagi. Nah, ngomong-ngomong IR juga kita mesti sampaikan juga nih, kok tren persentase IR-nya makin Makin turun nih. turun. Nah, ini kita bisa identifikasi juga kalau misalnya nggak memanfaatkan program-program yang berjalan Iya. juga itu juga akan memberikan dampak negatif ke struktur organisasi kita. Betul. Rob, tadi tren IR menurun. Pasti teman-teman di rumah, leaders di sana tanya, gimana sih caranya aku tahu tren IR percentage-nya menurun? Bisa nggak sih kita dari tim sales itu bantu teman-teman kita kasih tahu? Bisa dong, harusnya ya. Betul. Jadi teman-teman yang di rumah, kalau misalnya, pengen lihat dong di organisasi saya, itu tren untuk IR-nya udah berapa persen, apakah meningkat atau menurun, atau stabil, boleh minta ke kita gitu ya, informasikan ke kita pada waktu kita Zoom misalnya let's say weekly atau monthly, itu bisa teman-teman bisa ngelihat, bahkan bisa ngelihat seperti tadi Romi ceritakan, berapa sih yang udah ngenroll di tim aku, yang langsung personal aku enroll, sama satunya lagi tim yang udah enroll ada berapa, apakah Betul ada sekali. peningkatan. Nah, kemudian ketika kita juga ingin melakukan follow up, kita juga bisa mengikuti dari tren partisipan challenge-nya. Yes. Contoh nih, ini kan di Young Living program-program challenge juga masih banyak yang berjalan. Nah, kita bisa mapping nih, oke, pas banget nih Mbak Debbie lagi mau aku follow up, beliau lagi ikutin challenge Vietnam contohnya ya. Yes. Nah, kita bisa sampaikan juga, Mbak Deb, kamu kan harusnya targetnya segini. Nah, lagi ada promo ini makanan kamu nih, harusnya bisa ngebantu OGV kamu supaya kamu on track di challenge-nya. Atau bahkan kebetulan beliau juga mendaftarkan pada saat itu di program Reborn nih. Rebound. Nah, kalau kamu Oke. bisa misalnya kembali ke eksekutif, kamu akan dapat komisi sekian, insentif sekian.
betul. Seperti itu. Iya, nah berarti tadi kalau misalnya ada challenge, ada berjalan, kita bilang Vietnam, apalagi nanti bisa ada promo yang nanti di YLD gitu kan ya. Berarti mereka juga bisa diajak dong, yuk kamu lagi ikut challenge Vietnam, ini mulai mulai ada Betul, promo sebenarnya dari misalnya sebelum kayak begitu kemarin kan. pendaftaran host ditutup, ya ini contoh aja ya pendaftaran belum ditutup. Kita bisa offer nih, Mbak Dep, kamu kan passion banget nih untuk bikin-bikin kelas DIY, mau nggak jadi hostnya? Nanti tim kamu bisa jadi partisipan dan bisa memanfaatkan promonya. Dan Oke, ini kamu secara mix produk juga, produk-produk yang di offer ini sesuai needs-nya kamu banget prinsipnya nih sama apa? tim Iya, kamu. Dan betul, akhirnya kan lagi-lagi kita tanda kutip kasih panggung ke beliau, kebetulan passionnya juga sesuai bikin kelas-kelas DIY untuk bikin kegiatan di YLD dan bisa memanfaatkan promonya karena promo nanti di YLD ini pesan macam-macam ya. sponsor ya, Apa itu? tidak terbuka untuk nasional Nasional, ya oke, karena hanya iya. untuk host dan peserta dari host tersebut. Betul, betul. Promonya apa lebih lanjut? Nanti kita tunggu tanggalnya ya, Ya, akan disampaikan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting pertama kali yang kita harus lakukan yang tadi ya, benar-benar cek organisasinya mapping dan mapping organisasinya dulu sampai sedetail-detail sampai mungkin. sedetail mungkin. Kemudian ketika orang yang sudah kita mau follow up, kita udah identifikasi siapa-siapa aja, Ya, kita cek lagi nih, oh beliau potensi untuk dapetin RAB nggak nih? betul. Beliau potensi untuk dapetin GLB nggak? Ya, Beliau lagi RAB. ikut challenge apa? Betul. RAB itu apa, Rom? Masih untuk refreshment lagi. Berarti untuk mereka yang Rank achievement bonus yang kalau achievement misalnya bonus bisa senior star sampai ya dengan silver, belum pernah nah begitu hit sekali aja, itu langsung bisa dapat. langsung dapat. Betul. Kalau JLB buat teman-teman yang udah eksekutif atau ini sekarang masih senior saya mau jadi eksekutif gitu kan. Di saat teman-teman menjadi eksekutif, yang dulunya kalau kita meraih rank eksekutif, kita tidak pernah mendapatkan share per April 2025 ini, teman-teman udah bisa dapetin satu share untuk eksekutif dengan syarat kembali lagi enrollment ataupun reaktivasi Nah, ya. ini khususnya untuk yang rank-rank eksekutif ke atas, ketika di Ya, bawahnya ada eksekutif lagi. Nah, ini mesti cek di VO juga nih, jangan betul. sampai kelewat ya. Ya, jadi yang pada waktu tadi pertama kali kita yang cek gitu ya di VO, kita identify dulu berdasarkan rank juga bisa. Jadi misalnya ini let's say di apa namanya ada yang star. Oh, berarti dia belum pernah meraih senior star dari pertama kali menjadi member. Berarti dia potensi untuk ke RAB. Kemudian kita cek lagi siapa yang dulunya pernah eksekutif. Yuk kita tawarkan dia untuk menjadi eksekutif kembali dan dapatkan JLB. Nah, potensi-potensi seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang misalnya dia belum pernah mencapai rank star atau apapun, tapi dia rajin ngerekrut gitu kan. Ya misalnya let's say dia setiap bulan tuh ada aja yang diajak. Artinya berarti sebenarnya orang tersebut bukan hanya user. Walaupun dia belanjanya 400 PV Betul. ya kan. Bisa jadi orang tersebut itu merupakan potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Yang mungkin kita nggak touch orang tersebut, di saat kita ngeliat dia ngenroll, itu merupakan potensi ya Rom ya. Betul, nanti Untuk kita bahas kegiatan apa yang cocok untuk dan contoh Iya. jago enroll tersebut. Betul. Oke, kita ini yang pertama tadi ya. Yang Mungkin kita bisa sambil lihat kolom chat dulu, Mbak Dep. Oh, Kira-kira boleh. ada pertanyaan? Boleh ya? Belum ada. Kosong ya, nggak ada. Masih tertawa. Ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Wah, dia dari Malang juga. Oke, baik. Kita tadi apa namanya sudah tadi yang pertama. Kemudian apa lagi nih kita nextnya setelah kita catet segala macamnya gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita hanya taruh ada di bayangan aja nih Rob. Aku taruh di otak aku nggak pernah catet nih Kalau tadi kayak kan kita udah gitu. identifikasi nih. Kalau Iya, sekarang kita udah mulai buat talking point-nya nih. Apa yang talking mau point-nya. dibahas, kita mungkin bisa catat nih mulai dari komponen-komponennya. Contoh, aktif membernya dia berapa sih saat ini, posisinya berapa. Kemudian core team-nya nih. Pasti misalnya saya mau follow up Mbak Debbie. Iya. Oh, di bawah Mbak Debbie ada Murni, ada Yuni. Oke, kayaknya Murni deh yang difokusin dulu. Yuni kayaknya cuma aku follow up aja karena activity udah jalan. Iya. Kali saya hanya follow up, kamu perlu support apa? Nah, kemudian Mbak Debbie nih. Mbak Debbie kenapa nih udah nggak pernah IR lagi nih tim-timnya nih? Kenapa nggak pernah bikin kelas lagi? Nah, di bawahnya Mbak Debbie pasti ada dong yang level-level yang lagi aktif juga. Nah, ini yang Ya. perlu saya tarik lagi nih, gali lagi. Kemudian kita melakukan pendekatan juga. Mungkin Mbak Debbie-nya sedang sakit atau apa sehingga yang bawah-bawahnya nggak follow up. Nah, jangan sampai yang di bawah-bawah ini udah aktif IR tapi nggak di-touch sama upline-nya. Akhirnya nanti malah pindah nih, bahkan udah nggak belanja IR lagi. Itu yang Betul.
kita perlu jaga. Nah, kemudian kita juga mesti komunikasinya nih. Udah pada bikin WA group dong pastinya. Kadang ada WA group masing-masing lab ada loh yang seperti itu, grup besar, kemudian core team, ada lagi WA group. Wah, banyak deh pokoknya. Nah, tentunya nanti ketika kita sudah mapping, kita sudah buatkan plan kerjanya, apakah mau kita buat sistem edukasinya seperti apa, Mbak Dev? Iya, jadi tadi udah Romi buat kesimpulannya apa aja gitu ya. Jadi pertama, jadi gini, kita bikin checklist dulu. Hmm. Tadi kan udah tahu nih struktur organisasinya siapa aja yang aktif, siapa yang eksekutif, siapa yang star, siapa yang senior star, siapa yang jago rekrut. Itu kita bikin kolom gitu ya, Rom ya. Kita bikin kolom Excel gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai tulis seperti tadi Romi tulis, informasikan jumlah anggota aktif aku ada berapa, dicatat. Misalnya let's say ada 100 orang gitu ya, kita seumpama. Kemudian pemain utamanya atau misalnya leader utama kuncinya itu ada berapa orang. Misalnya kayak tadi Romi cerita, saya punya ada Murni, Lisa, Indri misalnya. Atau saya punya 5 orang, dicatat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah orang yang paling aktif merekrut atau yang aktif banget untuk bantu tim. Itu dicatat gitu ya. Itu pemain kunci. Kemudian kita catat lagi siapa yang level paling aktif. Kita punya buku. Bukunya benar-benar khusus untuk ini yang living, jangan dicampur dengan yang lainnya. Jadi belanjaan dari suami atau apa jangan ya, berarti jangan dicampur. Benar-benar teman-teman punya satu buku yang khusus. Nah, kita catat di sini ya. Seperti itu, dibikin kolom-kolom. Yang tadi ada jumlah anggota aktif, pemain kuncinya siapa, level yang paling aktif, kemudian komunikasi, itu penting sekali. Nggak semua orang ada yang suka dengan Zoom misalnya. Nanti teman-teman bisa, oh kalau dia sukanya itu di DM Instagram, kadang tuh ada ya. Ada. Iya kan, jadi kalau di WA gak dibales-bales gitu kan ya. Tapi pas kita chat ke Instagram, baru dibales. Ada kayak gitu ya Rom ya? Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu, misalnya tadi aku tulis misalnya Murni lebih suka di Instagram. Satunya lagi siapa sukanya di Zoom. Satunya lagi suka ketemu offline. Dia kalau nggak di touch, nggak berpelukan, hugging-hugging, dia nggak tersentuh. Nah, ini teman-teman perlu. Dan yang terakhir, teman-teman bisa tulis sistem edukasinya apa. Coba dicari tahu, apakah setiap tim itu mereka udah tahu. Tahu nggak cara ngerekrutnya ya Rom ya, benar ya. Cara follow up, nanti Rom kita role play ya Rom ya. Dan edukasi produk, apakah mereka udah tahu semua edukasi produknya. Teman-teman mungkin pernah banyak ya buku-buku panduan tentang yang living. Apa aja tuh kemarin dari Bu Lisa? Buku panduan untuk apa namanya tentang produk itu apa? Ada EODR? EODR ada. ODR, ada Seed of Ada seed time. mobil ada seeds of time ada. Coba Ada. kita taruh di kolom chat ya. Ada. Boleh minta tolong di kolom. Oh boleh dong. Teman-teman ini Iya. backsoundnya mengganggu. Backsoundnya ya nggak ada. Jadi kita ada supportnya ya dari Bu Lisa Evileni ya kan ya seperti itu. Jadi memang ada beberapa panduan yang teman-teman bisa ngeliat. Ini beliau sedang ketik nih. Oh sedang ketik, Berjalan ya. Lagi berjalan. Tadi mengenai sistem edukasinya, ini banyak beberapa tim leader-leadernya sudah mulai bergerak secara offline. Oh wow. Nah, pas banget nih diwadahi dengan kegiatan ILB kemarin juga berapa host 130 lebih ya Mbak Devia yang terdaftar dan akan melakukan kegiatan selama serempak di tanggal 26 dan 27. Itu momentumnya juga nih ketika kita habis selesai melakukan DIY. Nah, jangan langsung pulang ya. Ini pesan sponsor, jangan langsung pulang. Kita bisa rangkul lagi, kita udah identifikasi siapa-siapa aja tim yang bisa diajak ngobrol secara offline untuk bahas bisnisnya. Apalagi kalau lagi bawa laptop, udah langsung ditelanjangin nih organisasi VO-nya, dibedah lagi ya supaya bisa mencapai goals-nya. Oke. Misalnya nih Rob, aku punya ada tim, tapi dia nggak sukanya untuk kita bicarakan bisnis, tapi dia suka banget ngajak orang di sign up-in, tapi dia nggak suka untuk membahas kita, aku nih ya conversation plan. Bisa nggak kita ngajaknya itu awalnya untuk bikin DIY dulu? Itu pernah nggak punya pengalaman? Pernah kejadian seperti itu. Apalagi kalau kita tahu oil favoritnya dia apa. Nah, kita bisa explore oilnya. Nah, kayak sekarang nih, ini kan lagi ngetren banget nih yang bikin parfum, baik itu solid parfum ataupun lipstick nih yang lagi hampir di semua kota pada serempak ya bikin lipstick ya.
Aku suka loh, lipstiknya bagus banget. Betul sekali. Nah, dari hal seperti itu tentunya akhirnya oil-oilnya juga tereksplor ya. Oke, Nah, kita sih terus terang saat ini kita fokuskan ke oil-oil yang ada di PP juga ya Mbak ya, Dep ya. betul, Ya, karena oil-oil yang ada di PP ini bisa jadi berbagai macam kegiatan, activity untuk betul, dieksplor lagi oilnya supaya cepat habis dan ujung-ujungnya bisa repeat order alias IR betul. kembali. Di kolom chat boleh ditulis kira-kira oil di PEP bisa membuat activity apa saja. Ya, boleh ditulis di kolom chat. Pasti beberapa udah tahu. Waktu itu kita udah bikin essential living loh. Kita pakai oil-oil yang ada di PEP. Kita ngapain? Coba di kolom chat masih pada ingat nggak? Boleh ya. Siapa aja? Oil yang ada di PEP bisa dibikin kegiatan apa? Misalnya nih ada lavender, frankin sama satu lagi, kemudian Serum. serum. Oh, oke begitu Belum ya. ada. Oke, ini Oke. paling gampang nih. Aku tadi pagi udah masukin RC, Oh, peppermint. udah Udah, bikin. Oke. udah. Coba kita lihat di oh, Mbak Indah Fugu dari Bali lagi. Linen Lagi deh, Skin bikin hair Drop serum. Serum, yes. Muscle blend. Oke, halo. Hair Serum, Focus Blend, Muscle Blend, banyak lagi. Wah, langsung banyak nih. Mbak Ita, buat telon, serum, spray. Wow, Betul sekali. Barista Wellness, banyak Ini banget. bahkan aku Ya, kemarin ke Sulawesi juga rata-rata malah back to basic. gimana tuh? Ya, Boleh ceritain? bikin langsung dibagi 3 segmentasi untuk kelas activity DIY-nya. Jadi Ya, benar-benar beda PEP. Konsepnya adalah family buat ya. anak-anak, Mhm. kemudian buat yang ibunya dan Ibunya. juga buat bapak-bapaknya. Jadi itu 6 DIY sekaligus. Jadi bikin kelas. Apa aja tuh? Pulang-pulang itu sekeluarga langsung bawa 6 DIY nenteng bawa pulang. Keren banget, pada happy semuanya. Pada happy dan alhamdulillah Oke. closingnya juga banyak. Ya dari situ hal seperti itu yang mungkin kita bisa repeat lagi lakukan seperti awal join di Young Living seperti itu dan kita melakukan yang basic-basic dan pelan-pelan kita coba bikin parfum, Iya. bikin apalagi kemudian face mist. Face mist, tadi ada juga dibilang face mist, Mbak Putri dari Palembang, kemudian lip balm, ada tadi banyak lagi ya, seperti itu ada bikin serum and so on. Berarti tadi kalau misalnya yang mereka kok pas waktu kita bilang, yuk belajar tentang apa gitu kan, teori, mereka nggak tertarik. Tapi di saat diajar seperti kayak Romi tadi langsung bawa 6 DIY kayak happy banget, Betul itu sekali. bisa mulai masuk ke sana Betul. ya. Dan memang Oke. nggak perlu yang dalam hal packagingnya yang oilnya langsung misalnya botol spraynya atau botol roll onnya Oke. yang kemasan besar yang kecil-kecil aja karena secara psikologis orang akan senang begitu di flyernya dapatkan 6 DIY gratis ya padahal kemasannya mini-mini tapi itu kan semua bermanfaat ya dan Iya, oil-oilnya juga tuh oil-oil yang ada di PP kan harganya juga oke lah ya. iya, iya, Nah iya, iya. pastinya itu akan menarik peserta untuk bisa mengeksplor lagi dan Oke. ujung-ujungnya repeat ordernya kelihatan kok. Kelihatan ya, Betul kayak sekali. gitu. Mungkin karena banyak, apalagi kita mama ya ngeliat banyak banget gitu ya, apalagi dikasih apa cantik-cantik gitu ya pernah Nah, unik ya nah ini kan? pentingnya juga ketika kita action plan melakukan activity DIY. Nah, ini kreativitas kakak-kakak semua, tanda kutip ini perlu dieksplor dan dituntut untuk bisa bikin semenarik mungkin. Semenarik Aku mungkin. suka banget nih bikinan-bikinan DIY leader-leader DL nih. Stiker-stikernya lucu-lucu. Ya, bahkan ada kayak masa kecil kita, ada yang Mickey Mouse, ada yang Sophia the First, segala macem gitu. Jadi aduh lucu banget gitu kan. Kita juga happy, pinky-pinky, orange seperti itu ya. Jadi itu juga menarik ya buat mereka ya. Betul Seperti sekali. itu. Nah, Oke. tadi kita udah mengidentifikasi, kita sudah mapping, kita bikin Ya. talking point-nya ketika kita ingin melakukan review. Nah, ketika kita mau action nih, Mbak Dep, gimana nih Iya. Mbak Dep nih? Berarti actionnya, kita udah punya semua teknologi baru saya sampaikan. Tinggal actionnya apa, kita mau melakukan apa gitu ya. Yang pertama, kita perlu kontak lagi, kalau tadi kan ada dahan, ada yang layu, ada yang lurus, ada yang bengkok, segala macam, tapi dia tetap berbuah, ada juga yang tidak berbuah. Untuk mereka yang sudah tidak berbuah, ya kan, saat ini belum berbuah, dulunya pernah berbuah atau berbunga, gitu, kita mulai kontak lagi mereka. Coba teman-teman lihat lagi di VO-nya, siapa sih yang udah lama nggak kita touch? Siapa sih yang kita nggak nyapa lagi? Baik nanya kabar, kadang ada Rob nanya juga, tapi dikirimin pas waktu promo aja gitu ya. Tapi pada waktu misalnya, oh iya dia habis pulang umroh,
Nah, kalau disapa kan mereka seneng banget, "Ih, selamat ya," atau apa gitu bisa sampaikan. Oh, dia barusan aja jalan-jalan sama anaknya, kita say hi, seperti itu. Nah, dari situ teman-teman mulai bisa masuk untuk tanya kabarnya dulu. Betul Gitu. sekali, dan penting juga nih ketika Kak aktif di sosial media, memfollow tim-tim kita bisa tahu activity tim kita nih. Nah, Iya, kita bisa masuk juga dari kegiatan-kegiatan tim kita di lapangan. gimana tuh? Seperti itu. Yang tadi Mbak Dewi bilang, kalau kita Oke. misalnya, oh ternyata dia lagi aktif bikin kelas ini nih. Nah, Ya, malah disapanya di WhatsApp nggak dibalas, malah dibalasnya pas ketika DM IG-nya mereka. ya, IG. Ya, Betul, betul. komentarin postingannya mereka. Nah, Iya, itu kesempatan yang baik untuk kita bisa melakukan personal touch lebih dalam untuk bisa gali bisnis review sehingga tercapai iya. targetnya. Siap. Siap. Nah, Rom, satu lagi. Aku banyak pertanyaan. Budak, aku yo sungkan hubungi apa namanya dolenku wes suwi gitu ya. Ya opo caranya? Surabaya banget nanti. Madura, Madura, Madura. Coba Madura ya, gitu kan. Atau bahasa Aceh. Ada orang Aceh nggak di sini, ya, gitu kan? Gimana caranya untuk berbicara, untuk memulainya nih, Rob, menyapa, biar dia nggak kesannya kayaknya pasti kamu mau aku suruh order nih, ya, kayak begitu pasti ya. Dia cuma WA aku kalau mau order aja. Nah, bisa nggak kayak dipraktekin yuk, kita coba yuk, Pasti misalnya. ujungnya memang ke sana sih. Iya, 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 benar gitu ya. Tapi palingnya awalnya gimana gitu masuknya gitu. Coba Romi mau praktekin. Teman-teman, kita Ini tips coba. aja sih, tips aja. Oh, oke, Lebih ke tips tips aja ya. dulu. Jadi Oke, aku suka ngobrol juga dengan beberapa leader. Yang penting tuh WAG aku yakin sudah melakukan blast secara WhatsApp group oke. gitu. Tapi WhatsApp group dulu. lebih impactful itu ketika kita melakukan secara personalized. Apalagi kita sudah tahu karakter tim kita nih. Contoh nanti yang tanggal 26, 27 kan sudah ada spill promonya apa aja udah pada tahu dong. Udah tahu. Nah, pas banget nih orang tersebut biasa beli oil-oil ataupun produk yang ada di situ. Nah, kita bisa tanya kabar dulu. Oke, tanya Halo, saya kabar. dengan Romi, Catat upgrade nih. leader kamu. Oke. Nah, apa kabar nih? Biasa kan tanya kabar dulu dan Iya, jelasin maksud tujuannya kita. Nah, kemudian ya pastinya kita bisa menginformasikan activity yang ada di tim kita. Tanggal 26, 27 nanti kita ada kelas bikin ini loh, bikin ini loh. Contoh bikin kelas lipstick. Kamu kan suka banget nih dengan kelas-kelas make up, mau nggak join di kelas kita? Nah, mungkin kita bisa kasih privilege free kelasnya, oh, free kelasnya. Oke. ya bisa kasih free, kemudian dengan dia join jadi peserta di kelas YLD-nya, otomatis kan bisa memanfaatkan promonya Betul, gitu. betul Jadi sekali. memancing dia untuk itu, dan karena kita tahu passionnya dia kebetulan di beauty, kita Hmm. bisa ajak mereka untuk kelas lipstick. Kelas lipstick. Wah, itu Gitu. menarik. Aku juga mau loh itu kan. Karena memang lipstiknya kan menarik buat mereka. Kalau kita terutama wanita diajak bikin kelas lipstick, bikin kelas solid parfum, Betul, dan lipstick itu ini aku menarik. kayak best practice sharingnya ada di IG aku ya. Oh, Dia oke. bilang, Pak, aku dengan bilang bikin lipstick sesuai warnanya sesuai keinginan kamu. Nah, berarti kan itu bener-bener ngeraciknya bikinan tangan dia sendiri dan bisa dibawa pulang tentunya. Betul. Dan pastinya ketika mau selesai, dia akan pesan sponsor nih, kamu kalau mau bikin kelas, mau bikin kantor kamu, di instansi kamu, undang aku akan dampingi kamu. Nah, itu dia. Jadi ada pendampingan. Betul, Ya, karena misalnya aku member baru ataupun member lama, belum tentu aku bisa langsung mempraktekannya walaupun barusan udah ikut kelas nih, gitu ya. betul. Jadi perlu pendampingan dari Romi sebagai upline Iya. gitu ya. Ya, yang jadi yang konsepnya I do you see, I do you help, kemudian dibalik sampai dengan akhirnya dia melakukan, kita hanya melihat Iya, nih, karena I udah see. udah melakukan pendampingan seperti itu, dan Betul. akhirnya duplikasi leadernya juga bergerak berjalan Iya. seperti itu. Karena bisa jadi tim kita itu banyak yang mau jalankan, tapi karena kurang pendampingan, mereka akhirnya merasa, ah sudahlah, karena aku nggak bisa sendiri gitu. Karena tipe kita ada yang introvert, ada yang memang perlu bimbingan. Sama kayak kalau kita punya anak 2, 3, pasti mereka punya masing-masing Betul sekali. caranya mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Demikian pula juga untuk tim kita ya, Betul. beda. Dan ketika kita melakukan follow up, apalagi memancing mereka untuk mengisi keranjang belanjanya untuk Ya, PR, kita bisa pancing juga nih, bikin challenge nih. Ataupun challenge. kalau kamu naikin keranjang belanja kamu dari 2,5 ke 400 PV. Nah, oh jadi Nah, internal nih, internal internal challenge. aja. Oke. Mbak Dev, kamu mau nggak? Kamu kan biasa 2,5, bahkan 300 nih. Nambah dong 100. Nanti aku kasih DIY. DIY boleh dong kasih hadiah. Iya, Nah, ini kebetulan DIY-nya favorit kamu semua nih. Ada solid parfum, ada lipstick. Aku kasih deh buat kamu free.
Oke. Nah, itu bisa juga dipancing seperti itu. Oke, nah berarti dikasih maci seperti itu, nanti dari uang yang, sorry, dari yang 400 PV ini pun kita bisa sampaikan ke dia, kamu bisa dapetin poin loh, poin ini kamu bisa redeem Iya, misalnya betul. gitu ya, bisa redeem produk apa, seperti itu. Kemudian dari produk itu kita juga bisa mulai, ini pun dari produk yang hadiah redeem itu pun juga teman-teman bisa memanfaatkan untuk melakukan bisnis itu, boleh ngajak orang juga seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar dari 400 PV mereka berbelanja, mereka mendapatkan reward point, tapi dari situ mereka bisa mulai kita ajak, kamu juga bisa dari redeem itu bisa buat kegiatan lain untuk mengajak orang lain. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman explore di sana gitu ya. Bisa buat tester juga buat orang-orang yang barusan ingin dia kenal seperti itu. Mungkin dia nggak mau untuk langsung berbisnis, tapi dengan bersharing, membantu orang lain, itu juga bisa menjadi ada kepuasan tersendiri untuk orang-orang tertentu. Walaupun sebenarnya dia cuma user ya. Betul sekali. Iya, gitu. Ya, Nah, yang terakhir, Rom, jangan lupa juga, bukan terakhir ya, dalam artian untuk action plan-nya. Posting di media sosial itu penting sekali. Banyak yang berpikiran juga seperti ini, ngapain sih aku posting gitu kan ya? Karena nggak ada lagi yang DM aku kayak dulu di zaman COVID. Dulu zaman COVID kita cuma atau posting cuman Tif langsung jebret 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 langsung keranjang belanja kita banyak banget yang mau order yang mau pesen gitu ya, open PO. Nah di saat sekarang udah yang berbeda, sekarang udah nggak kalau zaman sekarang itu kalau lagi, aku sih lebih ke personal touch sih. lebih personal touch gitu. Tapi jangan sampai males posting karena itu merupakan branding. Betul. Branding kita menyatakan, aku masih ada di sini loh, I'm in Young Living. Kalau teman-teman mau cari aku di sini karena aku cinta banget produknya. Lifestyle, branding seperti yang Romi tadi sampaikan. Kegiatan kita sosial sehari-hari Ya, apa? betul Ya, sekali. ya, seperti itu. Kemudian apalagi jadi itu banyak hal yang teman-teman bisa action. Kalau kita boleh ambil summary dari yang untuk actionnya, satu, kita follow up, Betul. baik itu dari WA maupun Instagram. Kemudian bikin mini challenge. Mini challenge buat internal ya, Buat di sini internal. buat internal. Iya, invite Invite di kegiatannya, kegiatan. dan juga bisa juga dia bawa berapa orang nih di kegiatan tersebut seperti Bisa itu. dijadiin challenge juga kalau Bisa. beberapa orang. Dan bahkan kita bisa tanda kutip nih, kalau misalnya kakak memang mau ngedevelop orang tersebut, kita bisa informasikan aku akan mendampingi kamu. Yang tadi aku bilang, I do you see sampai dengan tahapnya you do I see. I see. Seperti Yes, itu. betul sekali. Karena kakak di sini nggak bisa bekerja sendirian. Pastinya harus ada tim, harus ada core team yang bisa bekerja bareng-bareng. Iya, betul. Dan terakhir, jangan lupa posting di social Sosial media, media. your action. Ya, sekarang kita untuk ke berikutnya, Raul. Tadi udah actionnya, kita harus lakukan apa? Activity, perlu nggak kita lakukan activity? Atau aku di rumah aja? Aku bosan. Activity ini tentunya harus dilakukan. Nah, tapi ketika kita ingin melakukan activity, lagi-lagi kita harus bisa mapping nih. Kita mau tujuannya activity itu apakah mau perbesar IR-nya, mau naikin persentase IR, atau kita mau fokus untuk naikin enroll-nya. Karena secara organisasi, aktif member tim kita terus menurun nih jumlahnya nih. Oke. Ya, mungkin dulu sempat 200, sekarang bahkan turun 50% ya 100. Ya. Oke, udah gitu persentase IR-nya makin turun, yang ada nanti makin habis. Mau nggak mau kita harus melakukan kegiatan enroll. Nah, contoh kita bahas yang enroll dulu, Mbak Dea. Boleh, enroll dulu. Gimana nih? Kalau enroll ini kan dari sisi Young Living juga sudah memfasilitasi, mewadahi kakak semua untuk melakukan kegiatan. Iya, betul. Essential Booth. Essential Nah, ini bisa di public area. Iya. Ini kan bisa melakukan IR, bahkan enroll juga di sana. Betul, betul. Ya, EOS. Nah, EOS yang sekarang juga unik-unik nih. Dari ujung ke ujung. Yang terakhir kayak tadi pagi kita terima laporan dari Aceh. Oh ya. Dari Aceh. Kemudian nih ada masuk lagi dari Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, wow, hampir dari Sabang sampai Merauke. Saya berharap dari Papua di sini. Dari Papua ya. Oke. Ya, jadi benar-benar manfaatkan activity support dari Young Living. Kenapa? Benefit-benefitnya juga kan cukup banyak. Banyak yang bilang, Pak, kalau di area-area tertentu nih ongkirnya cukup mahal. Nah, ini kan kita sudah wadahi. Tapi kita berharap kakak juga melakukan activity yang tadi Romi sampaikan nih, kita bisa melakukan bedah PEP dengan simple aja deh. Yang ini udah kita lakuin dan impactful. Mungkin 6 DIY secara bersamaan, ajak suaminya, ajak anaknya mungkin usia-usia sekolah, sehingga bisa melakukan kegiatan bersama dan hasilnya ada closingan.
seperti itu. Iya, Nah, iya. IR sendiri juga kita bisa melakukan activity di DIY seperti itu. Kemudian apalagi Madam? Iya, kayak tadi ya, DLD, DIY atau apapun bikin massage wajah atau bikin NAT, apa pijat ya, kemudian RDT, bahkan yoga bareng itu merupakan salah satu activity untuk retain IR Betul gitu kan sekali. ya. Dan ketika kakak ingin melakukan activity, ini yang IR ya. Nah, kakak juga bisa loh membuat tanda kutip bundling versi sendiri untuk bisa menaikin jumlah OGV-nya. Misalnya tadi Mbak Devi bahas mengenai oil RDT. Ya oil yang dibuat di acara tersebut tentunya kita bundling nih. Kita kasih pancingan misalnya, oke pembelian oil A, B, C kita kasih apa. Iya, Nah, itu kan tentunya bisa menambah OGV kakak semua. iya. Seperti itu. Enroll. Ini menarik. Kenapa sih enroll penting gitu ya? Sekarang jam 10. Oke. Enroll itu penting, teman-teman. Pasti sering dengar ya, kita ibaratnya ember bocor gitu. Kayak tadi Romi sampaikan bahwa berapa sih jumlah organisasi kita, misalnya 100. Makin bulan kok, coba dilihat. Bulan berikutnya nambah apa turun? Makin turun. Nah, kalau misalnya makin turun berarti embernya mulai bocor nih, ada satu bocor jadi mana? Abis itu makin turun, bocornya makin banyak. Gimana caranya untuk nutupin itu bocor, untuk tetap di dalam ember, kemudian juga teman-teman menambah dengan enroll baru agar jumlahnya lebih banyak. Betul. Dan jangan lupa dengan dengan enroll, teman-teman kan sekarang juga bisa mulai ngajak orang lain juga enroll. Kita ngenroll sebagai jadiin contoh, kita juga ngajak tim kita, sekarang di conversation plan yang baru, enroll, kamu 0 PV pun Bisa dapat. bisa dapetin RSI, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya let's say ada 50 PV, kamu juga dapetin ada tambahan kalau di EPEP ya kan. Bahkan kamu bisa ikut program IR retention seperti itu. Jadi banyak banget. Bisa kita ingatkan lagi mereka untuk program compensation plan agar mereka dapetin komisi seperti itu ya. Ya, reminder itu penting sekali, apalagi banyak sekali di lapangan itu yang kelewat informasi-informasi tersebut. Betul. Contoh yang mengenai reaktivasi yang tadi 36 bulan jadi 13 bulan. Itu banyak sekali yang terlewat juga. Betul. Dan balik lagi nih, ketika kita sudah menentukan activity-nya apa, kita buat timeline-nya. Misalnya mau bikin EOS tanggal berapa, essential good tanggal berapa. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah membuat timeline-nya itu, ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Jangan sampai nih, Mbak Debi punya target, Pak, saya mau bikin enroll nih Pak, mau bikin EOS nih. Saya mau bikinnya di tanggal 1, padahal timnya karyawan swasta semua. Oh, Yang gajiannya tanggal 25, tanggal akhirnya 25. nggak habis itu Nggak habis. PP-nya. Jadi harus tahu kapan tanggalnya. Jadi mereka kapan gajiannya atau kapan mereka bonus. Jadi perlu tanggal, waktu, jangan sampai long weekend. Betul. Ya, oke. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui bersama sehingga bisa hasil dari kegiatannya itu impactful. Kayak contoh kita bikin kelas DIY. Ya. Biasanya kalau bikin kelas DIY pada saat Nggak ada message, ada ada pertanyaan. Bu Lisa begini-begini kira kenapa? Ada. Kamu ketahuan aku di sini. Iya, nggak apa-apa biar pada tahu. Jadi ada ini pertanyaan. Oke, go ahead dulu, lanjutin dulu, Rob. Oke. Ya, jadi penentuan tanggal itu penting sekali nih. Ada waktu itu flyernya sudah bagus, persiapannya sudah matang, ternyata dipaksakan, tanda kutip, dibikin di long weekend. Ya, 2 bulan lalu kan long weekend banyak banget tuh. Iya. Ya, orang pasti akan lebih memilih family time. Family time. Akhirnya nggak maksimal pesertanya. Oke. Nah, jadi penentuan tanggal makanya kita di sini perlu kesepakatan bersama. Ada juga kok Pak yang berjalan secara impactful karena memang sudah koordinasi sebelumnya sama tim. Ya, balik lagi, ini kan lagi-lagi yang perlu dicatat ketika kita ingin melakukan activity, perlu kesepakatan bersama antara core timnya dengan leadernya yang akan mensupport. Misalnya leadernya mengisi kelasnya nih, core timnya mempersiapkan yang jadi IO-nya. Iya. Nah, tapi pas hari kok pesertanya sedikit yang datang nih. Oh, pas di review, oh ini harinya salah nih pas lagi long weekend. Tapi ada juga kok yang berhasil juga. Balik lagi nih, ini perlu di mapping seperti itu. Perlu di mapping, dibikin peta gimana, kalau begini gimana, kalau hari ini bagaimana gitu ya. Semua dilibatkan dalam tim gitu ya. Jadi bukan hanya kita saja, tapi tim juga dilibatkan. Nah, tadi dari Bu Lina Evileni yang berada di sana gitu ya, sudah ceria. Ada pertanyaan katanya.
Tidak IR FSB-nya full ya 590 ya Pak gitu kan. Kemarin kayaknya ada yang kurang jelas gitu. Oh mungkin maksudnya kalau yang ini ya enroll ya Mbak Ita ya. Hmm. Oke, jadi kalau enroll di FSB yang baru dalam artian compensation plan yang baru, kalau misalnya kita ngenroll nih, anggap PEP dulu ya, PEP, kalau kita tidak IR atau tidak belanja minimum 50 PV, kita sebagai yang enrollernya kita akan dapatin 290 550 ya 290-an gitu ya atau 25 US dollar kali 11,8 Ya. 10 ya akan dapatkan itu. Namun jika kita ada minimum 50 PV maka kita akan dapetin 290 500 lagi. Jadi kita dapetin double gitu ya. Seperti itu. Itu yang membedakan ya Mbak Ita ya. 295. Belum dipotong pajak ya Ciliza. Thank you Ciliza. Oh, ada Ciliza di sini. Halo. Seperti itu. Jadi ada perbedaannya ke sana. Kalau yang mau full ya ada 50 PV itu tadi ya. Ya pinginnya pastinya IR dong. Iya, betul. Biar dapat tadi yang IR retention juga. Betul sekali. Dan lagi ada program royalti juga loh. Ya. Ya. Betul. Nah, kemudian kalau tadi sudah nih activity-nya udah di planning, kita juga harus bikin timeline. Nah, timeline di sini kan tentunya kita punya, biasanya timeline itu ada dua, yang timeline pendek, Timeline short pendek? term-nya, dan juga long term. Biasanya kalau long term ini untuk pencapaian peringkat Betul. ataupun misalnya retreat, itu kan Retreat. perlu lama waktunya ya. Iya, rank jadi silver, Betul. jadi gold. Itu long term. Long term. Long term. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aku bulan ini mau nutup OGV ku sekian, Iya. nah itu lebih ke short term Short dengan term. support activity kegiatan. Jadi hal seperti itu yang sudah harus disepakati bersama. Oke, aku mau bikin kelas face massage di 2 minggu lagi short term. Aku mau B2B dengan perusahaan atau rumah sakit A atau apa, itu long term atau short term? Itu bisa short term. Bisa short term, iya. Tapi untuk hasilnya bisa long term, Bisa. karena bisa berkepanjangan gitu ya. Betul. Oke, jadi bisa dua hal. Ya. Oke, jadi itu harus teman-teman identify atau dicatat. Mau sama tim, kita harus dibagi dua, mana yang short term, mana yang long term. Sekali lagi dicatat, bukan hanya ada di sini. Buat teman-teman catatan di buku lagi ditulis. Betul. Karena kalau Gitu. misalnya sudah target saya mau jadi silver Pak, saat ini posisinya eksekutif. Ya, eksekutif dengan posisi OGV di angka 6 sampai 8.000. Artinya masih Oke. kurang 2.000 lagi. Berarti kan dua legnya ini perlu di-develop juga supaya Betul. bisa ngebantu ke up, ngedorong sehingga mencapai targetnya. Seperti itu. Gitu. Oke, timeline udah, mana yang short term, mana yang long term ya. Nah, sekarang udah selesai nih. Sekarang apalagi kita harus wajib yang pasti eksekusi. Eksekusi, dong, udah ya. planning, udah follow up, udah mapping segala macem, ujung-ujungnya dieksekusi kegiatannya. Iya. Nah, contoh paling simpel nih, ini nanti Sabtu sama Minggu tanggal 26-27 kan ada kegiatan YLD. Yep. Misalnya Mbak Debbie yang jadi pembicaranya, aku yang bagian IO-nya nih, yang bagian seksi Bentar, sibuknya, IO ini apa essential oil atau event organizer-nya. organizer? Nah, kita sudah harus bagi-bagi tugasnya nih. Iya. Siapa nanti yang bagian pendaftaran, siapa yang bagian untuk pendampingan, bagi-bagi oilnya. Oke. Untuk Oh, dibagi nih, di tim dibagi. Oke. Jadi di tim misalnya, jadi aku punya berapa core team itu dibagi-bagi. Bagi-bagi tugas, karena ini benar-benar teamwork ya Iya. untuk kegiatan eksekusinya. Karena ini udah melakukan activity. Jangan sampai kita one man show nih, semuanya kita kerjain. Ya mungkin bisa handle, tapi hasilnya nggak impactful. Kenapa? Ada beberapa tim yang udah kejadian di lapangan seperti itu, hanya berdua. Oh. Yang satu pembicara, yang satu untuk bagian seksi sibuknya. Ketika acara bubar, yang satu sibuk ngeberesin, yang satu ini dikerubutin untuk nanya-nanya produknya. Nah, kan nggak kepegang. Kewalahan. Nah, gitu. biasanya setelah eksekusi DIY-nya selesai, itu yang terpenting adalah kita melakukan follow up. Biasanya mereka kan datang sendiri, ini gimana? Saya mau order, saya suka dengan produk yang ini, baunya enak dan segala macam. Oke. Nah, ini yang bagian untuk tanda kutip meladeni pertanyaan, dan ujungnya pasti akan ada closingan. Ini sudah harus dihandle, jangan Oke. sampai ya udah gini doang nih selesai. Nah, jangan. Berapa orang yang ideal, Roh? Kalau misalnya Paling sedikit 3 orang. 3 orang. Paling Jadi, sedikit 3 orang. satu ada yang Bagian registrasi, kemudian bagian untuk isi acaranya, ya, dan yang terakhir itu nanti untuk bagian closing dia untuk pendampingan, karena nanti bagian registrasi kan akan bisa ngebantu. Bisa bantu. Bisa Jadi ada nge-backup. 2 orang ya nanti untuk Minimal 2 orang yang untuk sesi dia pertanyaan, terakhir ya, sehingga sesi. ada closingan. Oke, ya. Jadi teman-teman ya, minimum 3, misalnya 4 jauh lebih baik. Iya. Ya, semakin Dan banyak. balik lagi jumlah pesertanya Ada berapa?
Kalau misalnya pesertanya hanya 5 orang, Pak, bisa nggak sendiri? Ya, harusnya bisa ya dengan 5 orang. Tapi kalau udah di atas 10, bahkan 30 orang, itu udah harus lebih dari satu Lebih dari PIC-nya. Karena bisa bagi-bagi tugas. Dan kemudian juga hati-hati untuk bisa melakukan segmentasi kegiatannya. Oke, ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Riena. Halo Mbak Riena. Nah, di sini kalau timnya sedikit, semuanya jadi host, gimana ya? Efektifnya gimana Pak Rom dan Bu Dewi? Iya, Ya. ini di sisi positifnya, halo Karina, sisi positifnya berarti semuanya leadershipnya udah mumpuni nih, berani bikin kelas Betul, artinya. iya. Tapi mungkin di nextnya bisa bikin event gabungan yang benar-benar udah titik-titiknya. Misalnya Karina posisi di BSD, yang satu lagi di Kelapa Gading. Bikin acara di tengah-tengah, tarik semua peserta-pesertanya untuk bikin DIY yang Iya. gong banget nih. Disatuin semua. Jadi misalnya ada 5 host jadi satu, dan bisa collab dan bikin activity. Dan dari 5 host ini tentunya dipilih satu lagi untuk jadi pembicaranya, untuk Betul. jadi pematerinya, sisanya bagi-bagi tugas untuk jadi event organizer-nya. Seperti itu. Oke, kalau memang misalnya saat ini udah kepecah, udah terjadi nih Rom, berarti bisa minta tolong misalnya saudara kita, Betul. ya saudara kita, atau ya mungkin suami bahkan ngebantu kita. Kalau misalnya yang lain udah ke host nih, Betul. ya Apalagi kan? kalau tadi kita udah bisa mapping tim kita nih yang potensi untuk bisa melakukan konsep yang I do you see sampai dengan you do I You do I see. see. Nah, ini perlu pendampingan seperti itu supaya dia oke sekali 2 kali ngeliatin. Jangan sampai keterusan ngeliatin mulu nggak bantuin. Iya. Ya. Pengennya bukan cuma bantuin, malah dia yang jadi hostnya gitu. Oke. Atau kita bisa bikin challenge kalau kamu nanti sekali 2 kali saya dampingin sehingga nanti di nextnya, karena kan program YLD ini nggak cuma di bulan Ini Juli aja, nanti Nanti ada bulan selanjutnya ada, juga ya. iya. Nah, kita bisa bikin challenge kalau kamu bisa eksekusi kegiatan YLD selanjutnya, saya kasih apa? Nah, silakan kasih privilege tertentu. Itu Oke. biasanya mancing. Dan ada beberapa tim kan yang sekali setiap ada kegiatan YLD, itu hostnya bisa langsung rombongan puluhan ya Yes, pendaftarannya. yes, Itu iya. berarti duplikasinya berjalan dan nggak ada salahnya kok kita bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Iya, betul. Jadi tadi ide dari Romi untuk bikin sama-sama digabungin di tempat yang gampang ketemunya gitu ya, Iya, yang tengah-tengah. strategis di tengah-tengah biar semuanya apa namanya ke apa ya dapat partnya, tinggal pembagiannya Romi. Misalnya di situ ada prospek gitu kan ya. Dia kan prospeknya aku. Nah, Nah, itu ini gimana? harus disepakati bersama. Misalnya, oke kita bikin tengah-tengah ya di daerah Jakarta Pusat, misalnya di Menteng ya. Ya. Wih, Kamu bawa berapa? Aku bawa 5, Mbak Debbie bawa 10. Ya. Dari 10 orang ini ketika acara selesai, tertarik nih beli. Oke, Debbie timnya yang 10 orang ini yang bawa siapa? Nah, nanti hubungi yang bawa. Yang seperti bawa. itu. Tetap ada etikal di situ ya, sama-sama Betul saling sekali. hormati. Karena apalagi ya, kalau menghargai. misalnya satu grup walaupun sister lain, tapi sudah ada komunikasi seperti itu. Ya, setuju. Ya, supaya tidak ada gesekan, yang ada malah, udah kapok, nggak mau collab lagi. Nah, jangan. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Iya, Kapok. misalnya aku udah bawa 10, Mbak Dewi 10 orang ini, bawaan aku ada yang tertarik, ya hubunginya aku. Kalau misalnya ke Mbak Dewi, kamu dibawanya Romi, langsung hubungi ke Romi. Nah, itu lebih enak seperti itu. Iya, jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh, jiwanya bubar. Oh, jiwanya bubar. Oke, jadi kita tetap harus gabung ya, kayak begitu. Oke, tadi udah. Yang terakhir, Rom, Ya, kita ngapain lagi ini nih? tahap terpenting juga dan Ya. banyak sekali yang terlewatkan. Ketika kita sudah melakukan activity, penting sekali kita melakukan review. Nah, setelah contoh YLD besok tanggal 26-27, kita cek lagi nih, sukses rate acaranya seperti apa. Misalnya, Pak, kok nggak ada closingan ya, Pak? Kok acaranya udah oke banget, harga tiketnya sudah worth it lah menurut aku, bahkan murah. Ya. Kamu turunin harganya, kok pesertanya nggak banyak. Ya, Betul. nah ini yang perlu kita review bersama nih. Apakah pada saat hari H hostnya mungkin bawainnya kurang menarik? Ya, Kemudian banyak hal dan juga banyak sih hostnya kurang menarik atau acaranya terlalu blesek tempatnya di mana gitu kan ya. bisa jadi seperti itu. Iya, Dan juga mungkin bahan DIY-nya juga, packaging-nya. Nah, packaging Iya. juga hati-hati ya. Besok yang tanggal 26-27 itu bisa dibuat semenarik mungkin. Jadi orang kepo pingin bikin gini juga deh. Pingin dong dibikin kelasnya. Kebetulan aku ada kegiatan nih, ibu-ibu Dharma Wanita contohnya. betul. Ataupun di kantor lagi ada gathering, boleh dong undang hostnya untuk bisa implementasiin di kantornya. Nah, itu kan bisa jadi kesempatan juga buat kakak akhirnya mengeksekusi kegiatan dan dapat orang baru. Iya. Jadi pada waktu review ini ada dua hal, mana yang positif yang berhasil gitu ya, yang bagus di poin itu, mana yang perlu diimprove di Betul. berikutnya. Berarti kalau misalnya berhasil, aku udah berhasil,
untuk apa namanya orang yang mau yang apa ya untuk get back mau kontak lagi aku misalnya Betul. 5 orang gitu ya. Yang ini ternyata kayak tadi Romi ternyata tempatnya belesek akhirnya mereka susah datangnya atau Atau jamnya packaging DIY-nya nggak packagingnya kurang menarik. menarik gitu kan ya atau saking dari banyaknya karena hostnya atau yang apa bantu cuma berapa orang akhirnya ada yang abandon yang terlewatkan Iya, bisa jadi kan merasa kayak alone dia sendirian nggak punya teman bisa jadi kan ya betul. nah itu yang proses sebagai review Review. gitu Dan ya kita bisa ingatkan juga ke tim kita atau bahkan diri kita sendiri, ketika sudah selesai acara, kan tadi di awal sudah ada bagian registrasi ya pendaftaran. Kita bisa bikin WA blast. Kalau peserta dikit, aku saranin untuk WA personal. Tapi kalau peserta cukup banyak, WA blast. Kita bisa informasikan di keesokan harinya atau berapa jam setelah acara. Terima kasih sudah hadir kegiatan bersama saya Debbie di kelas lipstick pada siang hari tadi. Jika antusias, jika tertarik dengan produknya, saya ada special offer. Nah, menawarkan nih, atau jika tertarik untuk dibikinkan kelas, saya bisa hadir dengan harga sekian per packs. Itu bisa sekalian promosiin. Jadi momentumnya tuh dapat. Ya, jadi manfaatkan momentumnya. Aku baru pulang dari kegiatan Mbak Devi nih, bikin kelas lipstick cantik, bayar 150.000 contoh aja. oke Dapat ini. Terus dikasih, dapat terima WA. Mbak Devi bikin kelas loh, pas banget ya aku mau kumpul, aku mau tawarin ya ke tim aku. Nah, kan seperti itu jadinya diapresiasi kehadirannya, dipancing untuk bisa melakukan kegiatan lagi. Menurut aku itu bisa diduplikasi. Iya, betul. Nah, itu berarti untuk review untuk activity. Kalau kita mau secara keseluruhan, tadi kan kita melihat organisasi. Kita review setelah tadi yang Romi tadi udah sampaikan juga, let's say kayak, oh ya aku mau follow up berapa orang, say Nah, hi, mau WA dulu ataupun Instagram. Dari yang udah teman-teman leader lakukan, kita akan review. Aku udah melakukan ini per minggu, yang short term tadi, betul. yang Maupun yang long term. maupun yang long term. Oh, aku udah berhasil ngapain? Oh, misalnya, oh jumlah organisasi saya itu bertambah dari 100 sekarang udah 105. Nggak apa-apa, nggak harus langsung 200, tapi benar-benar bertahap kayak naik tangga gitu ya. Kemudian orang yang kemarin udah nggak aktif, dia mau Betul diaktifasi sekali. dengan aku tawarkan yang 7 saset ningsia misalnya. Apalagi itu yang teman-teman perlu review dan dicatat. Sekali lagi dicatat, ditulis lagi reviewnya hasilnya apa baik itu tadi activity-nya maupun hasil organisasi secara keseluruhan. Ya, karena dengan catatan tersebut sebagai indikator keberhasilan kakak semua nih, misalnya IR-nya naik, kemudian juga secara organisasi sudah mulai bertambah juga aktif membernya. Dari situ kita bisa evaluasi dan lagi-lagi nih, ketika kita melakukan review, sifatnya lebih membangun, bukan yang menjatuhkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, karena kita di sini tujuannya untuk mendevelop, bukan untuk menjudge. Ya, jangan sampai, Mbak Devi gimana sih udah bikin kegiatan banyak ini, udah support bla 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 bla, kok nggak naik-naik OGV-nya malah ranknya turun. Nah, itu kan jatuhnya malah bikin demotivasi. Tapi Aku kalau kabur, Rob. Aku nggak mau lagi. Aku lesu. jangan ya. Jadi kita harus Ya, bisa motivasi yang ya, sifatnya membangun dan benar-benar pendampingan karena nggak semuanya itu bisa instan. yes, Semua betul. berproses. Hanya mie yang bisa instan, Nah, Rob. Gitu ya. itu nggak sebut nama brand ya. Oh, nggak boleh, ya kan ya. Nah, jadi kita udah banyak hal ini, Rom. Jadi intinya review penting. Yang nggak perlu di-review tuh apa sih? Pasangan doangnya kayaknya gak usah di-review. Sama gibah ya. Ini udah Aduh, mulai gibah lagi. Nah, saya belokin lagi ya. Ini karena pas banget mau 1 jam, pas 1 jam mau jam 10, mau jam 11. ya, kayak begitu. Jadi udah mau tepat gitu. Tapi bener loh, masa pasangan mau kita review, Rom, gitu kan? Kita udah memutuskan untuk memilih dia. Ya, Yang perlu direview adalah bisnis kita, organisasi kita agar bertumbuh. Biar cabangnya yang tadi layu, kita jadi berdiri lagi, berbuah lagi, daunnya makin banyak, betul. subur gitu ya. Dan buahnya banyak berlimpah ruah sampai berjatuh-jatuh tapi nggak bisa diambil lagi gitu ya. Ini benar-benar Oke, pesan sponsor banget nih kegiatan YLD nanti, apalagi yes. kalau benar-benar yang sebagian pesertanya itu stranger, bukan Stranger. member. Ya, itu perlu diapresiasi. Jadi kakak jangan lupa untuk melakukan baik itu WA blast atau WA personal, apresiasi kehadiran mereka dan tawarkan special offernya Oke. dan tawarkan juga mau nggak dibikinin kelas di komunitasnya atau di perkumpulannya atau whatever apalah sehingga bisa terduplikasi dan akhirnya bisa mengoilkan nih. Mengoilkan. Di setiap rumah ada oil Betul gitu kan sekali. ya. Oke, berarti sudah jam 11. Sudah ada lagi mau ditambahkan lagi? Sudah Sudah cukup kita ya sampaikan tampaknya. semua sharingnya dan eh,